Halo guys, balik lagi dengan gua Rinaldi di segmen Pop Talk, yaitu membahas pop culture. Kemarin gua ngebahas soal Tokusatsu bukan tontonan anak-anak. Dan kemarin-kemarin gue lebih banyak ngebahas MU, karena itu mungkin beberapa subscriber gue bosen. Karena itu gue sekarang ngebahas soal pop culture lagi. Bedanya sekarang gue akan gabungkan temuan gue soal konspirasi teori, yaitu Mandela Effect, dengan pop culture, yaitu komik Kamen Rider Black. Pembahasan ini sangat berat dan membutuhkan open-minded dari kalian. Kalau kalian dapat mencerna video ini dengan pemikiran terbuka, mungkin saja kita bisa diskusikan hal ini lebih jauh di kolom komentar. Tapi kalau kalian merasa bahwa gua mengarang mengada-ngada, kemungkinan di komentar kalian akan ngebully gua. Karena itu semoga aja kalian open-minded dan kita bisa diskusi dengan baik di bawah. Oke guys, sebelum kita masuk ke sana, kita ke relax dulu ya, bumper dulu. Pada tahun 2008, kalian pasti tahu pernah ada isu kiamat. Ya, pada tahun 2008 pernah ada isu kiamat yang disebabkan oleh mesin penumbuk nuklir kalau nggak salah, bernama LHC, yaitu Large Hadron Collider, yang diciptakan oleh sebuah organisasi bernama CERN. Nah, tahukah kamu bahwa di komik Kamen Rider Black sudah ada mesin LHC yang fungsinya justru membuat bencana di muka bumi. Berbeda dengan mesin LHC di dunia nyata yang dapat berfungsi sebagai menemukan bertujuan menemukan teori-teori nuklir gitu, kalau nggak salah ya, dari Large Hadron Collider ini. Tapi pada tahun segitu, karena di internet juga banyak konspirasi teori yang macam-macam, ada sebuah simulasi video yang menampilkan bahwa Large Hadron Collider ini berhasil membuat black hole mini, kemudian menghisap seluruh bumi. Dan itu simulasinya sempat bikin gempar internet waktu itu. Kalau kalian lupa, gue akan tampilkan videonya, karena ini pernah bikin panik waktu itu. Gue waktu nonton videonya juga ngerasa, anjir, mungkin kiamat kali besok gitu. Karena waktu itu akses informasi masih terbatas. Dan ini adalah videonya ya. Nah, video ini sempat pada tahun 2008. Nah, kalian yang pada tahun 2000-an, 2008, terus udah mulai banyak surfing di internet, pasti tahu soal video yang tadi. Videonya udah ditonton lebih dari 1 juta orang, menimbulkan isu kiamat pada tahun 2008, dan kabarnya ada orang di India yang bunuh diri setelah nonton video tersebut. Oke. Ini akan berat pembahasannya ke belakang, semoga bisa diikutin ya sama kalian. Jadi pada tahun 2008, diciptakan atau berhasil selesainya alat Large Hadron Collider yang diciptakan oleh CERN yang ada di sebelah kiri gua. Nah, si CERN ini menciptakan mesin yang disebut Large Hadron Collider. Mesinnya itu bentuknya seperti ini.
Mesin ini selesai pada tahun 2008 dan pada saat itu akan dinyalakan untuk menciptakan mini black hole. Nah, isu tersebut menciptakan video yang tadi, sehingga timbul kepanikan di beberapa orang. Dan ini mesinnya. Nah, tahukah kamu kalau di komik Kamen Rider Black sendiri yang diciptakan oleh Bapak Shotaro Ishinomori juga ada benda mutakhir tersebut. Nah, ini adalah Bapak Shotaro Ishinomori. Beliau meninggal pada tahun 2008, ya, wafat pada tahun 2008 tepat saat si Sen ini selesai menciptakan LHC-nya. Kemudian melakukan tes. Kalau nggak salah itu tesnya gagal. Gue ada beritanya dulu pernah baca, tapi gue udah lupa mau cari di mana dan susah kalau nyari sekarang. Jadi waktu itu nggak jadi kiamat karena katanya alatnya nggak berfungsi dengan baik. Oke, kalian pasti tahu ya, Bapak Shotaro Ishinomori ini menciptakan Kamen Rider Black yang diangkat menjadi serial TV. Ini terkenal banget di Indonesia sehingga dikenal sebagai Baja Hitam, Satria Baja Hitam. Terus ada show-nya segala macam. Kemudian Kamen Rider Black itu ternyata tidak hanya ada di serial televisi, tapi juga ada di manga. Nah, ini adalah manganya, ratingnya nggak seperti serial TV-nya untuk anak-anak. Manganya ditunjukkan untuk remaja karena itu banyak adegan sadis dan banyak porn telanjang atau nudity di dalam komiknya. Dan komiknya jujur aja ini nggak cocok untuk konsumsi anak-anak karena selain cerita banyak ketelanjangan, banyak kesadisan. Gue baru sadar baru-baru ini bahwa komik yang gue baca ini ternyata mempunyai bukti bahwa Mandela Effect itu mungkin aja bukan sekedar teori tapi kenyataan. Kita akan buka salah satu halaman dari komik ini, yaitu adalah si Kotaro itu dia ke markasnya Gorgom. Nah, di markas Gorgom ini pada panel ini ada sebuah alat yang dapat menciptakan bencana alam di dunia. Ada tanah longsor, terus dan sebagainya gitu kan. Nah, kalian tahu nggak kalau ternyata alatnya itu sangat mirip dengan LHC yang dibuat oleh Sen tadi. Ini adalah penampakan alatnya. Bedanya kalau Large Hadron Collider yang di dunia nyata itu untuk menguji partikel, sedangkan di komik ini untuk menciptakan catastrophic event di dunia. Bencana alam, tanah longsor, angin ribut, terus banjir segala macam diciptakan oleh alat ini oleh Gorgom gitu. Nah, yang lucunya adalah selain persamaan ini yang mungkin aja kalian berpikir bahwa itu cuma kebetulan aja gitu kan, cuma satu doang. Nah, ada kebetulan yang aneh lagi ya. Yang aneh lagi bahwa di Sen sendiri kita akan balik lagi ke membahas Sen. Nah, di Sen-nya itu sendiri ada sebuah patung ya. Sorry sebentar. Nah, ini dia. Ada sebuah patung yang di kantornya Sen, di laboratorium Sen-nya itu sebuah patung Dewa Siwa kalau nggak salah. Dia mempunyai 4 tangan, kalau nggak salah itu pria ya. Antara pria atau wanita gue nggak tahu karena sedikit banget fotonya di internet. Terus ada link, pokoknya ini penggambaran dari dewa Hindu kalau nggak salah. Atau dewa Buddha, koreksi aja kalau gue salah. Yang membuat gue sedikit menemukan bukti kalau komik ini adalah kebenaran dari fakta dari Mandela Effect ini adalah, jadi di komik itu selain ada Sen, dia juga ada Dewa Siwanya. Jadi Dewa Siwa yang ini
ternyata ada di komiknya Kamen Rider Black dengan posisi yang menurut gue sama. Sebentar, gue adjust dulu. Nah, ini dia. Ini kalau kalian lihat sendiri, gayanya hampir sama. Ada lingkarannya, terus tangannya 4, rambut-rambutnya berupa tangan juga, sama kayak di sini. Nah, si Kotaro ketemu sama si penjaga dari alat tersebut di komik Kamen Rider Black. Nah, dari kebetulan yang gue temukan ini, di CERN-nya sendiri, di gedung CERN laboratoriumnya itu, yang dimana di bawah tanah ada alat gede yang mirip banget sama yang ada di komik, juga ada patung yang mirip kayak yang ini nih, monster yang ini. Padahal pada tahun segitu, Shotaro Ishinomori itu lebih dulu menciptakan komik ini daripada CERN itu berdiri. CERN itu berdiri di antara tahun 1998. Ya. Jadi kalau kita search di Google, nah ini dia. Oh sorry, CERN itu didirikan pada tahun 1954. Tapi LHC-nya sendiri baru mau dibikin pada tahun 1998. Yang tentu aja blueprint-nya belum ada. Blueprint dari alat tersebut. Alat dari si LHC-nya ini. Nah ini dia. Jadi alat ini baru ada pada tahun 1908 sampai selesai di tahun 2008. Sedangkan di manga Kamen Rider Black sendiri, si LHC itu atau alat yang mirip sama LHC itu udah dibikin dari tahun 1987 kalau nggak salah. Dari informasi yang ada, alat ini, komik ini digambarkan pada tahun 1987, sedangkan alat LHC-nya ini yang ada di dunia nyata direncanakan pada tahun 1998. Dari pembahasan di belakang, pertama, Kamen Rider Black manganya terbit pada tahun 1987. Kemudian di manga tersebut ada mesin yang mirip seperti Large Hadron Collider, tapi di situ mesinnya diciptakan untuk membuat catastrophic event seperti bencana alam, yaitu tanah longsor, puting beliung, tsunami, dan sebagainya. Kemudian di manga tersebut, penjaga mesin tersebut adalah monster Dewa Siwa. Tapi Dewa Siwanya perempuan kalau di komik. Nah, di dunia nyata yang kita sekarang, ada sebuah mesin bernama Large Hadron Collider. Yaitu mesin penumbuk partikel super besar ada di bawah tanah. Dan mesin itu desainnya mirip dengan yang ada di komik Kamen Rider Black. Tempat mesin di Kamen Rider Black juga ada di bawah tanah. Jadi mesin yang dengan desain mirip itu sama-sama ada di bawah tanah. Sedangkan mesin di dunia nyata ini yang disebut LHC ini ditemukan pada tahun 98, kemudian diselesaikan pada tahun 2008. Sedangkan di manganya sendiri terbit pada tahun 1987. Nah, di CERN-nya sendiri ada
patung yang dihadiahi, kalau nggak salah, dihadiahi pemerintah India, kalau nggak salah ya, kalau gue nggak salah baca di artikelnya. Patungnya tersebut seperti patung dewa Hindu, yaitu dewa Siwa juga kalau nggak salah ya, namanya dewa Siwa kalau nggak salah. Memiliki 4 tangan, terus ada rambutnya sama, menari juga di patungnya tadi kita lihat bentuknya seperti sedang menari. Dengan kebetulan tadi, yang menurut gua kebetulan yang terlalu terlalu menakutkan buat gua. Apakah itu bukti bahwa Mandela Effect benar-benar terjadi? Kita ke sebuah pembahasan thread di Twitter. Ya, ini dia. Apakah pada tahun 2008 kita membuka atau menciptakan kotak Pandora yang disebut LHC? Lalu ketika alat itu dinyalakan, terciptalah sebuah multiverse. Kita membuka multiverse baru. Kemudian atau menghancurkan dunia multiverse. Kemudian ingatan-ingatan dari diri kita di kehidupan multiverse lain menuju ke realitas sekarang sehingga bertabrakan menciptakan sebuah teori Mandela Effect atau deja vu. Kalian pasti pernah kan yang namanya punya ingatan kita pernah melakukan tapi kita nggak pernah melakukannya. Nah, gue merasakan sendiri bahwa gue inget betul gue pernah nonton Rush Hour 4. Padahal Rush Hour 4 itu belum pernah dibikin. Oke, jadi itu masih baru rencana, tapi gue merasa udah pernah nonton. Dan gue sempat ingat alur ceritanya, dan beda alur ceritanya sama yang 1-3. Perlahan gue lupa, tapi itu kejadian yang gak bisa gue jelaskan sampai sekarang kenapa gue bisa sampai punya deja vu yang seperti itu. Oke? Mungkinkah Shotaro mendapatkan inspirasi dari deja vu yang dia dapat dari dunia lain atau multiverse lain, di mana dia masih hidup hingga LHC selesai kemudian dinyalakan. Terjadi malfungsi dan kemudian dunia di sana hancur, lalu ingatan dari dunia lain itu tabrakan dengan ingatan pada dia tahun 1987 sebelum manga itu digambar dan diciptakan, sehingga terjadi deja vu yang menciptakan kebetulan yang sama persis dari manganya dan kehidupan nyata yang ada sekarang. Oke, teori ini sedikit gila, tapi mungkin saja bisa terjadi, mungkin saja tidak, karena kita nggak punya alat pembuktiannya. Mungkin saja di luar sana multiverse, realitas sudah hancur karena kita menyalakan mesin tersebut, dan sekarang terjadilah realitas yang ada sekarang. Kalau kalian sadar, setelah tahun 2012, banyak sekali kebetulan atau keanehan yang tidak biasa, mulai dari bencana alam, sekarang ada pandemi, dan waktu terasa berjalan begitu cepat. Oke, mungkinkah ini efek dari diaktifasikannya LHC pada tahun 2012 atau 2008 kemarin? Kita nggak ada yang tahu. Kalau kalian tahu mengenai hal ini, silakan komentar di bawah, kita saling diskusi. Karena videonya udah lebih dari 15 menit. Dan nanti kalau kepanjangan bakal bosen. Oke guys, segitu aja teori Mandela Effect yang gue temukan di manga Kamen Rider Black. Yang mungkin saja manga Kamen Rider Black itu adalah salah satu bukti bahwa kita pernah yang namanya merasakan multiverse. Mungkin aja kita menciptakan sendiri multiverse yang sekarang kita jalani sekarang adalah realita di mana multiverse yang lain sudah kita hancurkan sendiri akibat alat tersebut. Ini pertanyaan yang gue serahkan kepada kalian. Kalau kalian punya jawabannya, kita bisa diskusi di kolom komentar. Dan topik ini seru banget guys. Ya, gue akan ngebahas Mandela Effect lain waktu kalau gue udah nemuin
kebetulan yang gue temukan dan gue rasa cocok untuk dijadikan konten. Oke guys, segini dulu segmen Pop Talk gue. Semoga kalian gak bosan. Sampai jumpa di video berikutnya ya guys. Bye!